Berita Jumat Minggu 5 Juli 2020. Salam. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kembali pada hari Minggu ini kita boleh beribadah bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Mari kita mempersiapkan diri kita dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini dengan mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan liturgi, mempersiapkan persembahan, berpakaian yang rapi, dan duduk tenang bersama dengan keluarga hingga ibadah selesai. Penegasan berita Jumat GKE Pulang Pisau Hilir Minggu 5 Juli 2020. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 5 sampai dengan 11 Juli 2020. Dengan iringan doa, semoga Tuhan selalu menganugerahkan berkat, kesehatan, kesuksesan bagi saudara dan seluruh keluarga. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan yang penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Amsal 3 ayat 16 sampai dengan 17. Diberitahukan bagi pemuda remaja bahwa pelajaran katekisasi CD GKE Pulang Pisau Hilir dilaksanakan pada hari Minggu 5 Juli 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di ruangan SHM, sekolah hari Minggu ya. Ibadah Minggu secara mandiri di rumah masing-masing akan terus dilaksanakan sampai surat edaran dari pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang mengizinkan pelaksanaan ibadah di gereja. Ibadah live streaming Jemaat GKE Pulang Pisau Hilir dapat diikuti melalui akun Facebook Majelis GKE Pulang Pisau setiap hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai. Ibadah live streaming Minggu 12 Juli 2020 pukul 8 sampai dengan selesai dalam rangka Hari Perempuan GKE tahun 2020, pendeta yang melayani Pendeta Agusti Mantu dan dibantu oleh seksi pelayanan perempuan GKE Pulang Pisau Hilir. Salam Presbiter Penetua Erikansi, berita Jumat Penetua Heni Purwanti, pengantar dan nyanyian pembukaan Penetua Murti Sandi, liturgus Pendeta Sayun Albert, pembaca Alkitab Diakon Justina, pengedar kantong kolekte Diakon Langkap. Kolekte ibadah Minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing, warga Jemaat dapat disampaikan ke kantor sekretariat Majelis Resort GKE Pulang Pisau Hilir setiap hari kerja, Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, atau di store melalui Bank Mandiri atas nama Majelis Jemaat GKE Pulang Pisau Hilir, nomor rekening 1590000449537 9. Bukti store atau transfer dapat disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKE Pulang Pisau Hilir. Laporan keuangan selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman di depan kantor sekretariat Majelis Jemaat GKE Pulang Pisau Hilir atau lewat file PDF yang sudah dibagikan lewat WA lingkungan masing-masing. Jika ada kesalahan dalam pengetikan nama ataupun jumlah nominal, dapat disampaikan kepada Bendahara Jemaat GKE Pulang Pisau Hilir untuk diperbaiki. Demikian penegasan berita Jumat. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita akan memulai ibadah kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga Jemaat GKE Pulang Pisau Hilir atau jemaat lain dimanapun berada, hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan
hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru, dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kita bersama berdiri dan menyanyi NKB nomor 5, bait pertama. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan dipersilakan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu pada hari ini ya Tuhan, dalam persekutuan umat-Mu melalui rumah kami masing-masing. Kami mengakui segala kesalahan dan dosa kami. Kata-kata kami, pikiran dan perbuatan kami yang telah menyimpang dari firman-Mu,
yang telah merugikan dan yang telah melukai sesama kami. Tuhan, ampunilah kami dan tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Mampukanlah agar kami boleh hidup baru dengan berpegang pada firman-Mu. Di tengah kealpaan dan dosa kami ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas, yang telah memungkinkan dan melayakkan kami saat ini untuk beribadah kepadamu. Berkatilah kami, kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian 24 ayat 34 sampai 67. Ribka dipinang bagi Iskak. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu sudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini, tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikuti aku, tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya akan hidup, akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam dua hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minuman. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberi minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Batuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya
dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan. Memuji Tuhan Allahku Abraham yang telah menuntut aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak diberitahukan juga kepadaku supaya aku tahu tentang berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datang dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baik atau buruknya. Lihat, Ribka dan di depanmu bahwa dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu. Seperti yang difirmankan Tuhan, ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan anak-anak yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Pagi sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaskanlah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskanlah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi bersama orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Iskak telah datang dari arah sumur Lahai Roy. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Iskak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Iskak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Iskak segala yang dilakukannya. Lalu Iskak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istri Ishak. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya hari lepas hari. Amin.
Kita muji baitnya yang kedua. Pelayanan firman Tuhan. Salam. Firman Tuhan yang diperhadapkan untuk kita minggu ini sesuai dengan almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan ayat 25 sampai 30. Namun sebelumnya mari kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan karena Engkau sudah memberikannya kembali kepada kami. Agar kami bisa memuji memuliakan Engkau, bisa menaikkan doa-doa kami, menaikkan syukur hormat kami kepadamu. Dan pada saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Buka hati kami, berikan hikmat yang datang dari Tuhan, agar kami dituntun kepada pemahaman yang benar akan kehendak Tuhan. Iman kami diberkati, kami semuanya sama-sama mendapat berkat. Iman yang bertumbuh hanya di dalam Yesus Kristus, yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Injil Matius pasal 11, kita mulai baca dengan ayatnya yang ke-16 dan 18 dulu. Habis itu ayat 25 sampai 30 yang demikian bunyinya. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat yang ke-25 dalam perikop yang baru sampai 30 ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Jemaat Allah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini bisa saja meskipun misalnya dalam 10 pekerjaan, misalnya 9 pekerjaan itu dilakukan dengan baik. Tetapi jika hanya ada satu kesalahan yang dilakukan, maka yang satu itu saja yang diingat orang.
9 kebaikan yang sudah dilakukan itu hilang. Tidak ada orang lagi membicarakannya. Nah, di dalam kehidupan kita bisa saja orang lain akan menganggap apapun yang kita lakukan serba salah. Kebaikan-kebaikan bisa diabaikan, namun apakah kita akan berhenti berbuat baik? Tentu tidak ya. Karena sama halnya dengan Yohanes dan Yesus di dalam firman Tuhan ini. Kita melihat di dalam nas ini tidak ada satupun kesalahan yang mereka lakukan selain kebaikan demi kebaikan yang dihadirkan di tengah-tengah orang banyak pada waktu itu. Tapi kita melihat mereka tidak didengar dan juga diabaikan, mereka ditolak. Meskipun demikian, mereka tetap setia melakukan tugas dan peran mereka. Yohanes Pembaptis kita tahu ia diutus terlebih dahulu mendahului Mesias yang kemudian akan masuk ke tengah-tengah halayak ramai untuk mempersiapkan orang menyambut Mesias yang akan datang. Kebaikan-kebaikan yang Yesus lakukan tidak membuat mereka percaya. Sampai dikatakan Yesus, dengan apa kuumpamakan angkatan ini? Kuumpamakan dengan anak-anak yang duduk di pasar, yang di pinggir-pinggir jalan semacam itu, yang berseru kepada temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Yang menyanyi kidung duka melambangkan pelayanan Yohanes Pembaptis. Maka ia seumpama ikut berduka atas segala dosa-dosanya. Anak-anak yang meniup seruling melambangkan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Jika seseorang bertobat oleh pelayanan Yesus, maka ia diumpamakan ikut menari, karena seruling yang ditiup anak-anak oleh karena ia bersukacita memperoleh pengampunan atas dosa-dosanya. Namun yang terjadi adalah bangsa Israel sudah tidak memiliki kepedulian hati nurani mereka, tidak peka terhadap lingkungan, juga terhadap firman Tuhan, terhadap hukum-hukum Tuhan. Mereka tidak peduli untuk semua itu. Di mana yang mereka pedulikan pada waktu itu hanya kepentingan pribadi, kebutuhan diri sendiri, dan mereka merasa telah hidup benar. Mereka mengacuhkan berita keselamatan yang ditawarkan atau yang dibawakan oleh Yesus sendiri. Sehingga ketika Yohanes Pembaptis memberitakan pertobatan karena kerajaan Allah sudah dekat, dan ia tidak makan, dia juga tidak minum, juga ia dianggap gila ya, atau tidak sama dengan orang lain, ada kelainan. Kemudian Yesus datang makan dan minum, ia dituduh pelahap, peminum. Dia bersahabat bergaul dengan orang-orang berdosa. Selalu ada alasan untuk menolak keselamatan yang disampaikan dengan nyata sebenarnya melalui kehidupan dan pelayanan Yesus. Dia menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah bumi pada waktu itu. Kita sekalian yang dikasih oleh Tuhan, di sini Yesus memperlihatkan kepada kita kuasa dan perbuatan Allah yang tidak akan dapat diselami oleh pikiran, oleh akal manusia. Tuhan Yesus memperlihatkan kepada kita
bahwa Tuhan berbuat bukan seperti yang dipikirkan oleh manusia. Tuhan berbuat tidak seperti yang diingin atau kemauan manusia, diingini oleh manusia. Hikmat Allah tidak dapat diselami oleh manusia. Mereka pasti akan menolak Yesus yang pada waktu itu sudah hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Jika mereka menggunakan pikiran dan keinginannya saja. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Ayat 5. Kita sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saya seringkali memberitahukan dalam rangka kita mau mengerti dan memahami siapa Allah Bapa, siapa anaknya Yesus Kristus, siapa Roh Kudus. Kalau kita memulai mau belajar dan memahami kehendak Tuhan dengan mengandalkan kepintaran kita, dengan mengandalkan IQ yang tinggi, mungkin merasa pintar, kita tidak bisa. Tetapi kita kalau mau mengenal Allah lebih dalam kehidupan kita, kita harus memulai dengan mempersiapkan iman kita. Dengan iman kita memahaminya, maka kita bisa mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dikatakan oleh Tuhan tadi, semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak, orang pandai yang merasa diri mereka pintar, sehingga mereka tidak bisa menerima Yesus itu anak tukang kayu di situ, tetangga kami. Masa kami bilang dia Mesias yang datang dari sorga? Demikian juga kalau orang berusaha memahami, memakai akal pikirannya, orang akan bilang orang Kristen itu bodoh. Karena apa? Masa Yesus itu manusia dijadikan Tuhan oleh mereka. Demikian juga kalau kita lihat Rasul Paulus mengajarkan bahwa Allah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan dan dunia tidak dapat mengenal Allah. 1 Korintus 1 ayat 20 sampai 23. Tuhan Yesus berkata, marilah padaku. Yesus ingin kita itu datang kepadanya dengan tidak mempertimbangkan terlebih dahulu memakai akal kita. Tetapi yang ia inginkan marilah datang kepadaku, yaitu ketulusan hati tanpa mengandalkan pikiran, mempertimbangkan panggilannya. Dia ingin kita datang dengan iman, dengan kerendahan hati, dengan tulus hati. Karena apa? Dikatakannya karena kepada di dalam dirinya ada kelegaan dari segala macam pergumulan yang kita hadapi. Dalam hal ini kita sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Yesus itu ingin kita ini larut dalam anugerahnya yang ajaib. Sampai kapan kita terus mau menjalani hidup ini hanya mengandalkan pikiran dan kekuatan, kita tidak mendapatkan janji Tuhan jika seperti itu. Karena apa? Dikatakannya kalau kita mengandalkan pikiran dan kekuatan fisik kita, semakin lama kita ini adalah fana. Tentu saja bara yang fana ini akan semakin lemah dan akhirnya kembali menjadi tanah. Tetapi kuasa Allah akan semakin menguatkan kita, bahkan hidup kekal. Yesus menawarkan kuk baru menggantikan kuk lama yang membuat letih, yang membuat lesu, membuat merasa betapa beratnya beban hidup ini. Dengan mengenakan kuk baru yang dari Tuhan Yesus, maka akan ada kelegaan. Walaupun beban yang diangkut itu sama, tetapi kualitas kuk akan menentukan berat atau ringan beban itu. Kita sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Allah itu mahal harganya.
tetapi dianugerahkan dengan cuma-cuma bagi siapa yang mau menerimanya. Kuk yang dipasang oleh Yesus itu sama sekali berbeda dan tidak akan kita dapatkan dari siapapun. Ingat itu. Kecuali dari Yesus saja. Bandingkan ayat 27 tadi. Kuk yang akan membuat beban hidup kita terasa ringan. Kita sekalian dikasih oleh Tuhan, Yesus melihat kelelahan, keringat yang bercucuran, kekecewaan, keputusasaan yang dialami manusia di muka bumi ini. Tuhan lihat itu. Jangan dikira Tuhan tidak tahu, dia tidak melihat, dia adalah Allah yang hidup. Dia melihat keadaan hidup kita yang begitu lelah. Kehidupan yang dijalani manusia dengan menjadi beban yang begitu berat. Sehingga mereka tidak mungkin sampai pada tujuan hidup yang sesungguhnya. Itu yang Tuhan tidak mau. Tawarannya untuk memasangkan kuk darinya adalah jalan keselamatan untuk menjalani perjalanan kehidupan ini dari beban menjadi sukacita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jika pada saat ini kita menjalani kehidupan dengan merasakan beban berat, kita tahu pergumulan manusia di dunia ini menghadapi COVID-19, menghadapi virus corona yang membuat kita takut, orang takut mati, takut sakit, takut ini dan takut itu. Sehingga kehidupan ini rasanya kurang tentram. Kita menjalani kehidupan yang rasanya kemudian bersambung dengan berat karena sekarang ini banyak karyawan perusahaan yang mungkin dirumahkan, orang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, ini dan itu. Di mana pada saat itu ada banyak orang yang menangis, merintih, dan merasa kekuatan tidak ada, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Orang menangis untuk makan apa. Kalau di tempat kita ini menurut saya kalau di tempat kita di daerah di Kalimantan seperti ini, kalau kita itu bertani, kalau bahasa nita namalan berupah mengitim misalnya, susah sangat kita jadi belum. Kita merasa kita itu sudah miskin hidup kita. Tetapi kalau kita melihat orang yang susah di kota besar itu jauh lebih memilukan. Orang bisa mengambil makanan dari tong sampah saking tidak berdayanya mengisi perut. Kalau yang namanya susah betul-betul orang susah tidak memiliki apa yang mereka makan. Kalau kita di sini masih bersyukur saya rasa. Kita mengambil upah mengetam, kita dikasih beras, kasih padinya, kita masih bisa dan tetap makan. Karena itu di dalam situasi seperti ini kembali diperdengarkan suara Tuhan Yesus ini. Marilah kepadaku kamu yang merasa letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Itu luar biasa panggilan Tuhan ini. Apalagi yang kita harapkan yang lebih baik dari ini. Selain kita ada di hadirat Tuhan, di mana Tuhan mengasihi kehidupan kita. Kita percaya bahwa Ia selalu memelihara dan menjaga kita. Kita bersyukur mengenal Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan iman kita. Amin. Kita menaikkan doa syafaat kita akan berdoa.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pemeliharaanmu senantiasa nyata dan dapat kami rasakan sampai saat ini. Meskipun kami juga tahu Tuhan, ada banyak orang yang merintih dalam segala kesusahan hidup mereka. Mungkin kurang makan, kehilangan pekerjaan, bahkan juga tidak ada pengharapan karena mereka tidak mengenal Yesus. Tuhan Yesus, pada saat ini kami doakan mereka. Engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Kau pasti mengasihi mereka juga. Pada saat mereka tidak memiliki makanan, Tuhan sediakan berkat melalui tangan siapapun. Kehidupan bangsa dan negara kami yang semakin tidak menentu, Tuhan, biarlah Kau sendiri selalu turun campur tangan untuk memanggil orang-orang percaya agar selalu ada di hadirat-Mu. Karena hanya di hadirat Tuhanlah ada kelegaan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami lebih dari apa yang kami pikirkan. Sebab itu ya Tuhan, jangan tinggalkan kami menghadapi kehidupan di dunia ini Tuhan. Tolong ya Bapak, agar kami menyerahkan tubuh, roh dan jiwa kami kepadamu. Agar kuk yang Kau taruh di bahu kami, di hidup kami adalah kuk yang ringan. Kami bisa datang kepada Tuhan di dalam sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Berkati Tuhan pemimpin negara kami, mulai yang paling atas juga sampai ke daerah-daerah dan pelosok di mana RT RW juga. Tuhan, urapi mereka dengan Roh-Mu yang kudus, agar mereka juga senantiasa berhikmat, sehati, untuk senantiasa takut akan Tuhan, dan kami semuanya boleh mengasihi Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, lindungi bangsa dan negara kami Tuhan dari berbagai macam pencobaan. Tuhan juga menjaga orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mau datang kepadanya. Tuhan sudah menawarkan, marilah datang kepadaku. Yang merasa lelah, berbeban berat, kami boleh ada di hadirat-Mu, memuliakan Engkau dan menikmati kasih karunia-Mu yang selalu menyelamatkan dan melindungi kami. Tuhan, kami menyerahkan juga jemaat kami, terutama juga Kabupaten Pulang Pisau ini. Tuhan, Engkau menjadi benteng bagi kami. Engkau juga membentengi bangsa dan negara kami agar semakin banyak orang yang sembuh Tuhan dari COVID-19, dan jika sekarang memasuki new normal, meskipun masih takut-takut orang melaksanakannya, gerejamu juga masih belum dibuka secara penuh. Tetapi kami percaya juga hikmat yang datang dari Tuhan membuat kami juga mau mendengar apa yang menjadi petunjuk dari pemerintah ataupun dari mereka yang dipercayakan untuk mengatasi percepatan pemulihan dari COVID-19 ini. Biarlah ya Tuhan, Kau pakai mereka dan kami juga boleh menjadi anak yang baik, menjadi masyarakat yang baik, yang mentaati apa yang menjadi aturan pemerintah ataupun aturan dari pihak gereja kami. Dalam hati kami terus mau memuliakan Tuhan, meskipun tidak di gereja, tapi di rumah kami masing-masing pun hati kami boleh kami berikan untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, Engkau mengasihi orang yang berkesusahan. Biarlah Engkau
berkati mereka Tuhan melalui tangan siapapun. Engkau pelihara hidup mereka, jaga mereka juga Tuhan. Tuhan Yesus, kami doakan jemaat-Mu yang ada di sini dalam segala syukur sukacita mereka juga kepadamu selalu, karena mereka boleh mengucap syukur mengingat hari ulang tahun pernikahan mereka maupun hari ulang tahun kelahiran mereka Tuhan. Biarlah syukur mereka hanya dikembalikan kepada Yesus, karena Engkau adalah Allah yang patut diagungkan dan dimuliakan. Engkau yang sudah menciptakan langit bumi ini dengan segala isinya, dan segala kuasa-Mu patut diakui dimanapun di muka bumi ini Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang berkuasa atas segala-galanya. Tuhan Yesus, bagi yang sakit Engkau juga jamah dan pulihkan. Engkau memulihkan keadaan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau juga memelihara anak-anak muda kami agar mereka juga menjadi anak muda yang mendengar akan Tuhan dan takut kepada Tuhan. Mereka boleh Tuhan persiapkan untuk menjadi tiang gereja Tuhan. Mereka menjadi anak yang memiliki kekuatan iman, sanggup berkata tidak oleh pertolongan Tuhan atas setiap hal yang mau mereka lakukan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau sendiri memelihara anak-anak muda kami. Mereka boleh belajar mengenal Engkau dengan iman, tidak dengan mengandalkan hikmat mereka, kepintaran mereka, kecerdasan pikiran mereka, tapi hati yang mau dibawa untuk Tuhan. Tuhan juga memelihara kami agar kami memperoleh kasih karunia Tuhan yang selalu menuntun kami kepada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus, berkati para pekerja gereja Tuhan, penatua diakon, pendeta, guru agama, guru sekolah minggu, bahkan setiap orang yang mau terlibat di dalam melayani Engkau Bapa. Biarlah Engkau sambut pelayanan yang mereka berikan dan Engkau berkati kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih untuk hari ini karena kami boleh memuliakan Engkau. Kami bersyukur karena kami bisa mengenal hati Bapa yang sangat mengasihi kehidupan kami, yang selalu memanggil kami untuk mendapatkan kelegaan dari segala pergumulan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami mau berdoa dan mengucap syukur karena Engkau sendiri yang mengajar kami untuk selalu berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Nas pengantar untuk persembahan yang diambil dari Yunus pasal 2 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasihatkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa yang sungguh baik di dalam kehidupan kami, kami ucap syukur untuk setiap berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Pimpinlah setiap orang yang mengelola persembahan ini,
supaya menjadi berkat bagi banyak orang, dan bimbinglah kami untuk hidup dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mempersembahkan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Dengan diiringi jemaat menyanyi dari NKB nomor 197 bait 1 sampai baitnya kedua, Besarlah Untungku. Marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan diakhiri dengan menyanyi haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.